warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fiza Nadila Amleranfi dengan NIM 10623004. Di sini saya ingin membuat tugas UAS dengan mata kuliah Politik Hukum dengan dosen pengampu Ibu Nilam Sukmawati SHMH. Di sini saya akan membacakan tentang aspek-aspek politik hukum nasional. Politik hukum nasional merupakan bagian integral dari sistem ketatanegaraan Indonesia yang bertujuan mengarahkan pembangunan hukum ke arah yang sesuai dengan nilai-nilai konstitusional dan cita-cita bangsa. Secara umum, politik hukum nasional dapat dimaknai sebagai arah kebijakan dasar negara dalam bidang hukum yang mencerminkan kehendak politik, penguasa, dan kebutuhan masyarakat dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Letak politik hukum nasional berada pada tataran konstitusional yang termasuk dalam pembukaan dan batang tubuh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Selain kelembagaan, letak politik hukum nasional juga tampak dalam fungsi legislasi lembaga-lembaga tinggi negara seperti Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Presiden. Kedua lembaga ini berdasarkan pasal 20 dan pasal 5 Undang-Undang 1945 memiliki kewenangan dalam membentuk undang-undang. Oleh karena itu, politik hukum nasional juga merupakan hasil dan proses interaksi politik antara lembaga legislatif dan eksekutif, serta mempertimbangkan aspirasi masyarakat melalui mekanisme demokratik. Lebih lanjut, Mahkamah Konstitusi atau MK juga berperan penting dalam menentukan arah politik hukum nasional melalui putusan-putusan yang bersifat final dan mengikat terhadap konstitusionalitas undang-undang. Putusan MK tidak hanya menyelesaikan sengketa hukum, tetapi juga seringkali menegaskan arah pembangunan hukum nasional seperti perlindungan hak asasi manusia, penguatan demokrasi, dan penegakan keadilan. Dengan demikian, rumusan politik hukum nasional tidak hanya merupakan teks normatif yang bersifat statis, tapi juga hasil dari proses dinamis yang melibatkan berbagai aktor dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, serta senantiasa berkembang mengikuti perubahan sosial, politik, dan ekonomi bangsa. Politik hukum nasional tidak dapat terlepas dari peran aktif penyelenggara negara sebagai pemangku kepentingan utama dalam proses perumusan dan pelaksanaannya. Penyelenggara negara yang terlibat dalam politik hukum nasional meliputi lembaga legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Masing-masing memiliki peran dan mekanisme tersendiri dalam proses penyusunan, implementasi, dan pengawasan kebijakan hukum nasional. Lembaga legislatif, Dewan Perwakilan Rakyat, dan Dewan Perwakilan Daerah (DPR) sesuai dengan pasal 20 Undang-Undang 1945 memiliki kewenangan untuk membentuk undang-undang bersama Presiden. Dalam konteks ini, DPR berperan merancang, membahas, dan menyetujui undang-undang yang akan berlaku secara nasional. DPR juga memiliki hak inisiatif dalam pembentukan undang-undang yang berarti dapat mengusulkan rancangan undang-undang RUU tanpa harus menunggu dari Presiden. Selain itu, DPR menjalankan fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang oleh pemerintahan, sehingga turut menentukan konsistensi antara kebijakan dan pelaksanaan politik hukum nasional. DPD juga dapat memberikan pertimbangan dan usulan terkait perancangan undang-undang tertentu, khususnya yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat-daerah, serta sumber daya alam yang ada di daerah, meskipun kewenangan DPD lebih terbatas dibanding DPR. Peran konsultatifnya tetap penting dalam memastikan bahwa politik hukum nasional mencerminkan kebutuhan dan aspirasi daerah. Lembaga eksekutif, Presiden, dan Kementerian Lembaga. Presiden memiliki peran sentral dalam politik hukum nasional karena berdasarkan pasal 5 ayat 1 Undang-Undang 1945 memiliki kewenangan mengajukan rancangan undang-undang kepada DPR. Presiden juga memiliki fungsi sebagai kepala pemerintah yang mengordinasikan pelaksanaan kebijakan hukum melalui kementerian dan lembaga negara. Dalam praktiknya, Presiden akan menetapkan prioritas legislasi nasional melalui penyusunan program legislasi nasional Prolegnas bersama DPR, akademik dan draft awal RU, serta menyusun rencana pembangunan hukum nasional RPHN kementerian lainnya, dan juga terlibat dalam penyusunan regulasi sektoral yang menjadi bagian dari implementasi politik hukum nasional.
Faktor-faktor yang mempengaruhi arah dan bentuk politik nasional di Indonesia. Arah dan bentuk politik hukum nasional tidak muncul dalam ruang hampa, melainkan sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor internal maupun eksternal yang berkembang di masyarakat, negara, dan lingkungan global. Pemahaman terhadap faktor-faktor ini penting agar kita mampu menilai apakah arah politik hukum yang diterapkan pemerintah konsisten dengan nilai-nilai konstitusi dan kepentingan nasional. Adapun beberapa faktor yang mempengaruhi arah dan bentuk politik hukum nasional antara lain seperti ideologi negara, kondisi sosial dan budaya, kondisi politik dan stabilitas nasional, kondisi ekonomi, tekanan dan pengaruh internasional, teknologi, dan perkembangan zaman. Adapun dampak politik hukum nasional terhadap pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia, yaitu seperti penentuan prioritas legislasi, pengaruh terhadap substansi undang-undang, pembentukan lembaga hukum baru, pengaruh terhadap harmonisasi dan sinkronisasi hukum. Baik, sekian dari saya. Jika ada salah saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.